balik lagi sama gue di YS Channel. Kali ini gue lagi bawa si mobil tercinta karena thanks to Jakarta ya, PSBB. Ya, jalanan jadi sepi dan gue juga merasa sedih karena semenjak hampir ada pengumuman PSBB itu ya, order semua langsung hilang semua, baik yang onlinean atau apapun itu semuanya buset bablas anginnya coy. Jadi ya mau gimana ya sudah lah ya itu. Tapi kali ini gue sambil jalan, gue sambil mau cerita tentang merchant super, karena banyak dari teman-teman yang mau nyoba buat jualan GoFood cuman masih bingung. Nah, sebenarnya di Grab atau di GoFood sebenarnya sama aja ya kan. Ada istilahnya, yaitu dimana sebenarnya spesialnya adalah satu hal, lo dapat badge. Nah, badge itu kayak logo kecil di resto lo, di icon resto lo lah istilahnya, yang menandakan bahwa resto lo tuh ya qualified untuk naik kelas ceritanya, dianggap lebih layak, pelayanannya baik ataupun sejenisnya. Jadi lo dapat badge itu. Tapi bedanya apa sih sebenarnya merchant super sama merchant biasa gitu kan? Nah, kalau di merchant super sendiri selain lo dapat badge, biasanya lo akan diprioritaskan untuk muncul. Tapi kalau sekarang sih enggak ya, mau super mau biasa sama aja tetap muncul. Karena algoritma sekarang baru. Kalau kemarin sih setahu gua kayaknya emang yang merchant super ditongolin banget kalau sama si Gojek. Tapi terlepas dari itu, ada beda sistem di mana kalau misalkan di merchant super itu lo tidak bisa cancel order, ya kan? Jadi order itu ya udah masuk ya sudah gitu kan. Nah, kenapa begitu? Karena banyak konsumen yang jahil, itu pertama. Kedua, banyak driver juga yang tanda kutipnya teman-teman gua yang kadang suka males gitu kan. Jadi kadang ngomong restonya tutup lah, inilah itulah gitu kan. Jadi gampang banget buat ngebatalin order kalau yang di resto biasa. Nah, di merchant super ini apabila konsumen sudah order, itu order nggak bisa dibatalin, kecuali ya kan emang bener-bener toko lu tutup, ada buktinya, nah itu bisa dibatalin. Itu pun juga harus effortnya gede. Nah, kalau misalkan nyampe ternyata driver ngebohong gitu kan, makanan yang sudah lo beli bikin itu akan ada penggantiannya, cuman nominalnya berapa gua di sini kurang paham. Kalau gua nggak salah katanya 50% dari harga, tapi koreksi gua kalau gua salah. Tapi sejauh gua jualan, gua belum pernah ada cancellation itu. Nah, mekanisme yang lain yang berbeda yaitu adalah pada saat penerimaan order, alurnya. Di sini resto yang punya istilahnya kewenangan apakah lu mau take atau enggak ordernya. Jadi kalau di resto biasa itu driver yang terima dulu baru ke resto. Nah, kalau di merchant super ini resto dulu yang terima baru cari driver. Dan kalau driver itu tidak mengambil istilahnya, itu akan dioper ke driver lain secara otomatis oleh sistem. Itu plusnya gitu kan. Minusnya, nah buat teman-teman resto ini harus jadi kayak driver. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau istilahnya kalau di resto lama itu order langsung masuk tanpa kita coel-coel gitu kan. Tapi kebalikannya kita tidak bisa mengatur apakah order tersebut masih ada atau enggak. Kalau misalkan order terlanjur masuk misalnya nih, contoh kayak di gua, ada orang misalkan si A, wah gue pengen beli kopinya Checkpoint nih ya kan, Checkpoint atau CK Latte Jelly misalnya, tapi jelly gua habis gitu kan. Nah, pas kalau lu jadi merchant biasa, mau tidak mau ya lu kontak driver buat ngasih tahu, buat ngebatalinnya. Tapi kalau dari merchant super, waduh habis, lu bisa langsung tolak ordernya dan lu bisa tutup resto sejenak dan adjust menu lu, dimana menu yang habis bisa lu tutup. Itu perbedaannya. Nah, tapi terlepas dari plus sama minusnya, menurut gua lebih enak jadi merchant super karena ya satu sih, promonya beda. Ada beberapa promo yang disubsidi dan kembali lagi istilahnya gue nggak ngerti, kayaknya konsumen lebih tertarik sama yang merchant super dibanding merchant reguler sekarang. Karena
dinilai merchant super itu wah, dalam artian nggak segampang itu lo jadi merchant super gitu kan. Butuh istilahnya butuh pengakuan dulu baru lo bisa di input jadi merchant super. Nah pertanyaannya, pada saat daftar bisa langsung daftar merchant super atau gimana? Jawabannya cuma satu, pada saat daftar lo hanya akan menjadi merchant biasa. Pertama kali lo daftar itu akan jadi GoFood partner reguler. Dalam artian ya udah, lo akan jadi GoFood partner reguler, lo udah bisa jualan di GoFood tapi sistemnya masih sistem lama. Ya kalau gue bilang probation lah ya bahasa kerennya. Jadi lo akan dicek, lo akan dilihat layak atau tidak merchant lo jadi di upgrade gitu kan. Lo coba jualan dulu, berjuang dengan kondisi yang ada. Nah setelah beberapa saat nantinya ini ada dua, bisa otomatis bisa manual. Tapi manual itu setahu gue mengajukan. Tapi pengalaman gue sendiri, order gue belum sampai 20 order, tapi somehow gue nggak ngerti gitu kan, tiba-tiba itu sudah jadi merchant super. Gue nggak ngerti penilaiannya gimana, tapi kalau yang kasus di gue itu otomatis berubah. Gue terima email, selamat, resto Anda sudah diubah menjadi merchant super, ya kan, tingkatkan penjualan dan lain-lain bla bla bla. Ini panduan untuk menjadi super merchant. Jadi panduannya ya cuman yang kayak tadi gue bilang, panduan cara terima order, yaitu pada saat lu terima order ya lu yang nentuin lu terima atau tolak. Dan pada saat lu sudah terima itu lu nanti harus klik lagi begitu makanannya jadi, makanan sudah siap, dan itu diusahakan di bawah 17 menit atau 15 menit, karena kalau di atas itu nanti kesannya ya lama atau gimana ya gue nggak tahu ya. Tapi itu yang harus dilakukan. Berbeda dengan merchant biasa yang kalau udah terima order ya udah, lo nggak usah ngapa-ngapain lagi, cetak setruk, bikin makanan, selesai, habis perkara gitu. Nah itu tiba-tiba berubah sendiri, ya sudah, setelah berubah ya gue seneng. Tapi karena memang gue sudah mengharapkan ya, cuman gue nggak tahu nih kalau temen-temen nih. Kalau gue sih berawal dari driver, jadi tangan gue udah sigap. Itu resiko kalau dibilang, mas tiba-tiba kok order cancel mendadak ya, was kok gini ya. Nah itu ya mau tidak mau ya, karena memang lu gak standby ya lu terima nasib gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Tapi caranya biar nggak miss order, nih gue kasih tips and trick juga. Nggak usah login 2 handphone karena nggak guna juga gitu kan menurut gue. Yang harus lo lakukan dan lo pastikan cuma satu, layar handphone lo nggak time out. Di beberapa handphone yang gua tahu bisa disetting layarnya nggak akan mati ya kan, dalam kurun berjam-jam didiemin digeletakin juga nggak akan mati. Itu ya udah lo pakai itu aja, lo setting kayak gitu. Tapi beberapa menit sekali ya, nggak usah sering-sering ya, lo refresh 15 atau 30 menit atau sejam sekali lo refresh, lo tarik ke bawah. Itu aja udah cukup kok. Nggak usah lo login 2 handphone, nyusahin kalau gue bilang. Toh juga ordernya nggak nambah, cuma 1 doang. Itu lo pakai gitu aja udah lebih dari cukup. Itu sudah membantu dan menurut gue sudah cukup lah gitu kan. Dan terakhir, kalau tiba-tiba cancel, lo tinggal laporkan ke customer service-nya GoFood partner untuk diproses biaya penggantiannya kalau sesuai dengan rule and regulation yang ada. Dalam artian makanan lo siapin di bawah 17 menit ya kan, tapi driver nggak datang-datang, ya sudah, lo bisa klaim nanti diganti kerugiannya. Itu plusnya dari merchant super. Tapi ya terlepas dari itu, kembali lagi ke pribadi. Kalau memang nggak mau jadi merchant super ya tinggal bilang ke Gojek kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya terima nasib, mau nggak mau kita harus terima perubahan. Karena yang gua tahu nantinya semua akan jadi merchant super, dan merchant biasa itu kayaknya cuma jadi probation atau percobaan. Karena kadang ada yang iseng, berawal dari satu kata iseng jahil, gue mau coba bikin resto gitu kan. Tapi sebenarnya dianya sendiri itu apakah niat atau enggak kita nggak tahu. Jadi terkadang ya gitulah gitu kan. Jadi ya memang
nantinya yang gua tahu dari Gojek semua akan berubah jadi merchant super. So sekian dari gua. Kalau masih ada pertanyaan, feel free to comment, karena sebenarnya gue juga bukan orang yang expert di bidang ini, tapi gue belajar dari orang yang sudah expert. Nantinya lo juga akan di-training oleh tim GoFood area, ya kan, masing-masing dari Bekasi, Jakarta, Tangerang, Bogor dan sekitar itu ada area yang nanti akan men-training lo buat informasi lebih jelas. Tapi ini gue bagikan ke lo sebelum lo membuka atau kalau lo memang bingung. Jadi ya seperti itu. Dan satu kelebihan dari gua yaitu gua berawal dari driver dan gua paham gitu kan ceritanya bahwa di driver seperti apa, dan sekarang gua merambah ke resto. Jadi gua setahu gua ya gitu kan, jadi ada plus minusnya lah, jadi gua paham dua sisi. Tapi terlepas dari itu semua, selamat berjuang apalagi di kondisi pandemi begini. Jangan patah semangat, semoga menghasilkan. So, thank you for watching. Don't forget to hit like, subscribe, and share this video kalau memang lo seneng. Tapi kalau nggak seneng ya gue mohon jangan di dislike, di skip aja. Semoga berguna. Buat yang pengen tahu informasinya lebih lanjut, nanti akan gue bikinkan lagi video-video lainnya. Kalau memang lo bingung, ada satu topik yang pengen lo bahas, silahkan komen di bawah, nanti kita bahas bareng-bareng. Ini buat pemula, kita belajar bareng-bareng ya. Habis ini yang akan gue bikin yaitu satu mengenai gimana cara ngeprint stroke, karena aplikasi stroke di GoFood sendiri aplikasinya itu berbayar. Kalau yang UMKM itu setahu gue pengen cari yang murah meriah tapi yang baik atau enak itu gimana, nanti gue bikinin ya. Jadi stay tune terus. Terima kasih udah menonton, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.